Alas Roban, sebuah nama hutan yang konon angker di tanah Jawa. Kemistisan tempat tersebut sudah dikenal, bahkan jauh sebelum adanya kehidupan modern. Lantas, sejarah apakah yang tersimpan di balik hutan angker tersebut? Semuanya akan terjawab dalam kisah Alas Roban kali ini. Sebagai wilayah kepulauan yang mistis, tanah Jawa memang memiliki beberapa tempat paling angker. Salah satunya adalah Alas Roban, yang dominan berada di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Luasnya hutan tersebut terbelah oleh jalur kendaraan yang menghubungkan Batang dan Semarang. Tanjakan curam, kelokan tajam, dan padatnya kendaraan membuat berita kecelakaan sering terdengar di jalan tersebut. Walhasil, orang-orang kerap menyebut Alas Roban sebagai jalur tengkorak. Jauh sebelum adanya jalan serta serangkaian insiden tersebut, Alas Roban masihlah sebuah tempat yang asri. Pepohonan yang menjulang tinggi kerap ditemukan di sana. Dedaunan rimbunan lebat membuat bagian dalam Alas Roban tidak terpapar sinar matahari. Udaranya yang dingin dan lembab menjadikan Alas Roban sebagai sebuah habitat yang cocok ditinggali hewan buas. Bahkan para demit. Konon, demit-demit tersebut kerap menyasarkan, bahkan menculik penduduk di Kesultanan Mataram yang hendak mencari ranting. Ketika dilakukan pencarian, para penduduk hanya menemukan arit yang tergeletak di tanah. Namun jasad sanak saudara mereka tidak ditemukan di Alas Roban. Karena maraknya kejadian tersebut, maka para penduduk mengadu kepada pemimpin mereka kala itu, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sang Sultan awalnya merasa kebingungan terhadap kondisi serta misteri yang ada di Alas Roban. Setelah merenung cukup lama, Sultan Agung Hanyokrokusumo kemudian terpikirkan satu nama. Dia adalah Bahurksotapa, sang tumenggung yang dikenal sakti dan memiliki ilmu kedikdayaan tinggi. Masalahnya Bahurksotapa jarang menghadap Sultan. Sang Sultan menduga bahwa Bahurkso tengah mengatur siasat pemberontakan. Demi menguji kesetiaan sang tumenggung, maka Sultan Agung Hanyokrokusumo menuliskan sebuah surat. Surat tugas bagi tumenggung Bahurksotapa untuk menghilangkan segala ancaman yang ada di Alas Roban. Dengan demikian, berangkatlah pasukan utusan Sultan untuk mengantarkan surat itu kepada tumenggung Bahurksotapa. Sang utusan Sultan akhirnya tiba di kediaman tumenggung Bahurkso. Ketika saling bertemu, sang tumenggung jelas tidak dapat menyembunyikan ekspresi kepanikannya. Tumenggung Bahurkso merasa khawatir kalau dia pernah melakukan kesalahan terhadap kesultanan. Namun, pikiran Bahurkso kembali tenang ketika utusan Sultan itu menyampaikan maksud kedatangannya. Selamat datang di Katumenggungan Bahurkso, wahai para utusan Sultan. Jika berkenan, ada apa gerangan Andika datang kemari? Bagaimana keadaan Sinuwun Sultan Agung Hanyokrokusumo? Apakah beliau dikaruniai kesehatan yang baik? Sultan Agung Hanyokrokusumo dalam keadaan baik dan sehat, Tumenggung. Sang Sultan penasaran, ada apakah gerangan Tumenggung Bahurkso tidak pernah sowan kepada beliau? Punten dalam sewu kisanak. Hamba belum dapat hadir karena kerap bertapa untuk mempertebal ilmu kebatinan. Ketika tapa itu selesai, tentu hamba akan sowan kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo. Maafkan kelancangan hamba. Kendati tidak hadir, hamba selalu mengirimkan upeti. Apakah upeti yang hamba kirimkan masih terdapat kekurangan? Punten dalam sewu, Tumenggung. Maaf jika kedatangan kami membuatmu dan penduduk menjadi panik. Sesungguhnya kami kemari untuk mengirimkan surat tugas dari Sang Sultan. Sultan Agung Hanyokrokusumo meminta Tumenggung untuk membabat ancaman di Alas Roban sendirian. Sang Sultan nantinya hendak menjadikan hutan tersebut sebagai lahan tanam pangan dan pemukiman. Alas Roban sendirian, punten dalam sewu kisanak. Hamba memanglah memiliki ilmu kebatinan. Namun hamba juga seorang manusia yang tidak luput dari salah dan juga naas. Mengingat betapa angker dan berbahayanya Alas Roban, sudikah kiranya Sultan kirimkan pasukan? Punten dalam sewu, Tumenggung. Keputusan Sultan adalah mutlak. Dengan berat hati, Tumenggung Bahurkso menerima tugas tersebut. Lantas bagaimanakah nasib Tumenggung Bahurkso ketika berada di Alas Roban? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Setelah menerima titah Sultan Agung Hanyokrokusumo, semalaman Tumenggung Bahurkso tidak bisa tidur. Di sepertiga malam, sang Tumenggung kemudian bermunajat kepada Yang Maha Kuasa.
Setelah melaksanakan hal tersebut, pikiran dan batin Tumenggung Bahurkso akhirnya merasa tenang. Keesokan paginya, Tumenggung Bahurkso berangkat menuju Alas Roban. Di sepanjang jalan, diam-diam Tumenggung Bahurkso diikuti seseorang. Namun sang Tumenggung membiarkan orang tersebut selama tidak mengancam keselamatannya. Beliau kemudian masuk sampai ke bagian dalam Alas Roban. Sesampainya di dalam, dada Tumenggung Bahurkso terasa sesak, bau anyir, kondisi minim pencahayaan, serta udara lembab di dalam hutan seakan menekan dada sang Tumenggung. Belum lagi suara-suara bisikan aneh dan tawa yang melengking memekakan telinga sang Tumenggung. Guna menenangkan batinnya, maka Tumenggung Bahurkso mencari tempat luas yang tidak terdapat semak belukar. Beliau kemudian mendekati sebuah pohon besar. Pohon itu dipilih sebagai tempat bersemedi dengan posisi bergelantungan seperti kalong. Semua indera sang Tumenggung tertutup dalam posisi itu. Tumenggung Bahurkso hanya melihat, mendengar, merasakan, bahkan mencium menggunakan sukma dan mata batinnya. Terkejutnya Bahurkso ketika melihat hampir seluruh sudut Alas Roban dihuni demit-demit menyeramkan. Tiba-tiba, sukma Tumenggung Bahurkso seperti ditarik kembali ke dalam raganya. Ketika sadar, sang Tumenggung sudah terjatuh ke tanah dan muntah darah. Samar-samar, dia melihat seorang pemuda berdiri di dekatnya. Lantas, siapakah sosok pemuda tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Setelah kesadarannya kembali, Tumenggung Bahurkso merasa sangat marah. Darahnya terasa mendidih karena seseorang mengganggu semedinya. Walhasil, sang Tumenggung melampiaskan amarah kepada pemuda di dekatnya. Kurang ajar. Siapa kau? Jangan katakan bahwa kaulah orang yang telah mengganggu semediku barusan. Jika benar demikian, maka tamatlah riwayatmu. Benar Tumenggung, aku memukul perutmu ketika sedang bergelantungan di pohon itu. Kau sedang melaksanakan tugas Sultan bukan? Mengapa kau malah bermalas-malasan? Gundulmu, asal kau tahu anak muda, aku sedang bersemedi. Dengar baik-baik, aku hendak meningkatkan ilmu kebatinanku. Karena kita memiliki ancaman gaib yang besar di sini. Alasan saja kau Tumenggung. Ternyata memang benar kau ini pengkhianat Sultan. Tanpa tedeng aling-aling, pemuda itu langsung menyerang Tumenggung Bahurkso. Namun dengan kemampuan bela dirinya, sang Tumenggung berhasil menghindar. Tumenggung Bahurkso kemudian balas memukul perut pemuda itu sampai dia muntah darah. Walhasil, sang pemuda merasakan sakit luar biasa sampai memohon ampun. Kesempatan itu digunakan oleh Tumenggung Bahurkso untuk mengulik identitas sang pemuda. Sekarang katakan siapa kau? Pemuda sepertimu menuduhku malas-malasan, bahkan berkhianat. Jawab seterang-terangnya, atau ku buat kau hidup dengan tangan yang tidak berfungsi. Ampun Tumenggung, namaku adalah Ki Jaka Satuhu. Aku adalah utusan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan memintaku memata-matai kerja Tuan dan memastikan Tuan tidak berkhianat. Melalui aura yang terpancar dari Ki Jaka Satuhu, Tumenggung Bahurkso tahu bahwa pemuda itu berkata jujur. Belum lama berbincang-bincang, seketika angin kencang berhembus. Aura kegelapan mendadak menyelimuti Alas Roban. Ternyata keributan Tumenggung Bahurkso dan Ki Jaka Satuhu barusan mengusik seluruh dedemit di Alas Roban. Walhasil, para dedemit itu bangkit dan mulai mengepung keduanya. Ketika berada dalam kondisi terdesak, Tumenggung Bahurkso segera memapah Ki Jaka Satuhu. Beliau berniat menjauhkan pemuda itu sebelum bertarung habis-habisan melawan demit-demit Alas Roban. Untuk jaga-jaga, Tumenggung Bahurkso membuka mata batin serta potensi kebatinan yang ada pada Ki Jaka Satuhu. Karena merasa tidak punya banyak waktu, maka Tumenggung Bahurkso memerintahkan Ki Jaka Satuhu keluar dari Alas Roban secepatnya. Dengan tekad penuh pengorbanan, Tumenggung Bahurkso menghadang semua demit Alas Roban tersebut. Sang Tumenggung langsung menyemburkan sukma api yang menghanguskan separuh demit Alas Roban. Sayangnya, hal tersebut membuat Tumenggung Bahurkso menjadi lemah. Kondisinya semakin kritis karena dampak pukulan, serta jatuh dari ketinggian ketika bersemedi tadi. Demit-demit yang marah pun datang dan mengepung Tumenggung Bahurkso. Taring dan cakar mereka sudah siap untuk mencabik-cabik sang Tumenggung. Ketika hendak dimangsa, sukma api biru yang besar melesat ke arah demit-demit itu. Ketika dilihat, ternyata itu adalah bantuan dari Ki Jaka Satuhu yang potensi kebatinannya telah dibuka.
Diselimuti ketakutan, pasukan Demit Alas Roban pun bersimpuh di hadapan Tumenggung Bahurkso. Setelah berhasil dikalahkan, pemimpin Demit Alas Roban menanyakan maksud kedatangan Tumenggung Bahurkso. Sang Tumenggung kemudian meminta para Demit meninggalkan Alas Roban. Pasalnya sang Sultan hendak membangun lahan tanam pangan di hutan tersebut. Dengan tatapan tajam, Tumenggung Bahurkso juga berkata bahwa dia akan membinasakan demit-demit itu jika datang kembali. Takut akan ancaman tersebut, maka seluruh pasukan Demit pergi dari Alas Roban. Sang Tumenggung berhasil melaksanakan tugas dan membuktikan kesetiaannya kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo. Walhasil, tempat pertarungan Tumenggung Bahurkso tadi didirikan lahan tanam pangan serta pemukiman. Karena perjuangan Tumenggung Bahurkso yang sempat bertapa seperti kalong, maka pemukiman itu kemudian diberi nama Pekalongan. Seiring berjalannya waktu, Kesultanan Mataram hendak melanjutkan ekspansi di Alas Roban untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Namun usaha itu diusik VOC pimpinan Willem Daendels. Sisa Alas Roban yang hendak dijadikan lahan tanam pangan justru dibuat sebagai jalur logistik tentara Belanda oleh William Daendels. Walhasil, terciptalah jalur kendaraan yang kini menghubungkan antara Batang dan juga Semarang di Alas Roban. Itulah tadi kisah Alas Roban dan sejarah panjang di belakangnya. Silakan tekan like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari Legenda Prabu. Karena kisah ini dapat diceritakan dalam berbagai versi, maka kebenaran sejati hanya ada pada sejarah itu sendiri. Sampai jumpa di kisah Legenda Prabu lainnya.
Thank you.